Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Bahayau, dan di segmen review kali ini ada yang berbeda. Kalau biasanya saya mereview mungkin alat pertukangan atau alat yang berhubungan dengan fotografi atau videografi, namun di video kali ini saya akan mereview sebuah, ini bisa dibilang alat pendukung untuk motor vlog juga ya. Tapi intinya untuk review di channel ini memang random, apa saja yang saya punya, apa saja yang saya beli, dan apa saja yang saya pakai. Insya Allah akan saya review di channel ini, dan semoga memberi manfaat buat teman-teman semua. Langsung saja kita review. Helm ini adalah helm full face. Sebenarnya saya bukan yang pengguna helm full face ya, atau yang pencinta helm full face. Untuk alasan saya kenapa membeli helm ini sebenarnya adalah untuk memudahkan agar ketika saya membuat video vlog, motor vlog, karena kalau untuk helm yang half face atau helm yang umumnya itu kan sulit ya memasang kamera di bagian dagu, karena memang bagian dagu ini adalah posisi yang sangat pas menurut saya untuk membuat atau menempatkan action cam, karena view-nya itu lebih pas dan jalan itu lebih terlihat lebar ya. Oleh sebab itu saya coba-coba membeli helm full face agar bisa menempatkan action cam di bagian dagu. Sebenarnya kalau untuk helm yang half face itu bisa, tapi itu menempatkannya harus ditempel di visornya, di kacanya. Jadi sehingga kita harus tutup kaca terus, tidak bisa kita buka kacanya, dan itu cukup mengganggu ya di beberapa momen ketika misalkan cuacanya atau suasananya itu redup. Itu kalau kita tutup helm kan cukup kurang jelas ya untuk pandangan mata, sehingga saya coba-coba membeli helm full face ini yang saya maksudkan untuk supaya lebih mudah dalam menempatkan action cam. Karena kalau di helm full face kan di bagian dagunya sini kita bisa taruh action cam, dengan kita tetap masih bisa membuka kaca atau visornya. Nah, sebelum saya membeli helm full face ini, saya mencari beberapa referensi terlebih dahulu ya di internet, di marketplace, dan di tanya-tanya dulu lah ke teman-teman juga. Kira-kira helm apa yang cocok untuk, ya bisa dibilang saya pemula ya untuk helm full face ini. Ya walaupun sebenarnya helm ini kan kegunaannya ya secara umum sama aja ya. Tapi kan kalau kita dalami lagi untuk helm ini kan banyak tingkatannya ya. Sehingga bisa dibilang saya yang baru saja coba-coba pakai helm full face ini bisa dibilang pemula lah. Dan untuk pertimbangan saya membeli helm full face ini, yang pertama adalah untuk harganya dan bobotnya juga ya. Karena saya kalau yang bobotnya terlalu berat juga kurang suka juga, dan harganya terlalu mahal juga kurang pas di kantong juga ya. Dan pilihan jatuh pada merek NHK, tipenya yang RX9. Sebenarnya helm ini sudah lama, untuk munculnya udah lama, tapi sampai sekarang pun di penjualannya masih cukup laris. Karena yang pertama, helm ini kelebihannya adalah harganya cukup terjangkau, kemudian pilihan warna dan motifnya pun juga cukup banyak. Inilah yang membuat mengapa helm NHK ini termasuk masih digandrungi ya untuk sampai saat ini. Dan untuk harganya sendiri, ini karena saya kebetulan dapat yang special edition atau limited edition juga bisa ya dibilang seperti itu, karena ini mengadaptasi dari helm pembalap yang namanya itu kalau nggak salah itu Jacob Cornfield ya. Saya kurang begitu kenal juga, kurang begitu tahu juga. Kalau salah Jacob Cornfield itu helmnya seperti ini. Jadi untuk motifnya disamakan dengan Jacob Cornfield. Kalau untuk yang harga umumnya, yang harga motif standarnya itu untuk NHK ini RX9 ini di harga sekitar paket standarnya ya. Standar itu yang visornya bening tanpa ada embel-embel spoiler juga, itu sekitar di harga 4-500 ribu ya kalau untuk yang standar. Kemudian ada pilihan varian visor yang iridium dan tambahan spoiler juga ya. Kalau di penjualnya itu bisa dibilang paket ganteng seperti itulah ya. Tapi juga tergantung motifnya, karena ada beberapa yang motifnya itu limited edition atau special edition ya. Kayak seperti saya ini di harga itu saya ambil di harga 900 ribu rupiah. Itu sudah paket lengkap, dapat visor yang iridium, kemudian juga dapat spoiler, tapi tidak saya pasang di sini ya. Spoilernya berwarna kuning stabilo. Nah, kemudian untuk harga seperti itu ya. Kalau yang standar, motif standar
dan visornya bening, itu di harga 400 sampai 500 ribu. Nah, kemudian apa saja fitur yang ditawarkan dari helm NHK ini? Kita bahas terlebih dahulu. Yang pertama adalah untuk ukuran ya. Ukuran saya anggap ini tidak terlalu besar, juga tidak terlalu kecil. Sedang lah kalau untuk ukuran postur tubuh seperti saya yang tingginya 165 dan bobot 75 kilo ini, kalau menurut saya termasuk sesuai lah dengan badan ya. Kemudian untuk kelebihan keduanya juga di sini kalau saya perhatikan modelnya ini termasuk ya, walaupun saya tadi tidak terlalu paham tentang helm, tapi kalau dari kacamata saya model ini masih tergolong aerodinamis lah, sporty, dengan berbagai macam guratan tajam ya di beberapa sisinya. Di bagian dagu sini juga kita bisa lihat, kemudian di bagian kepala, dahinya sini, kemudian bagian belakangnya juga ini aksen tajamnya itu dapat ya. Kemudian kelebihan atau fitur selanjutnya adalah untuk ventilasinya, itu saya bilang cukup banyak. Yang pertama ada di bagian dagu sini, ada 2 di dagu, kemudian di sini di jidat ya atau di dahi, kemudian di sini di kepala ada 2 juga, kanan kiri, dan di bagian belakang juga ada 2 kanan kiri. Kemudian uniknya lagi, ventilasinya ini bisa dibuka tutup. Jadi kalau kita ingin supaya seger kepala atau dingin, kita bisa buka. Tapi kalau misalkan cuaca dingin dan atau hujan, kita pengen yang kondisi kepala hangat, maka kita bisa tutup. Tapi untuk visor untuk ventilasi yang di sini, ini kalau misalkan kita buka, tapi ini visor double visornya ini dinaikkan, maka ini tidak berfungsi ya, karena terhalang oleh double visornya, karena ini ada punya double visor ya. Nah, ini salah satu fitur juga, dia punya double visor. Jadi kalau double visornya diturunkan, maka ini berfungsi, ventilasi yang di sini berfungsi. Tapi kalau ini visornya dinaikkan, maka tidak berfungsi karena terhalang oleh visornya tadi ya. Nah, kemudian fitur selanjutnya yaitu yang saya jelaskan tadi ya, dia memiliki double visor. Di sini ada 2. Nah, ini visor pertama, visor kedua. Kemudian untuk naik turunnya pun termasuk enak ya, lancar, termasuk mudah. Kemudian selanjutnya, fitur selanjutnya adalah, coba kita lihat bagian dalam. Nah, ini ya, ini yang menurut saya fitur yang cukup bagus. Awalnya saya tidak terlalu memperhatikan ya, tapi setelah saya teliti, ternyata ini di sebelah sini kalau salah nih. Nah, ini ya, dia untuk pengamannya ini sudah dilengkapi dengan baja, kawat baja. Nah, ini ya, ini ada seperti kawat seleng baja. Nah, ini seleng, di sini ada selengnya ya. Jadi dia untuk meminimalisir kalau ada pencurian. Jadi kalau kita taruh di motor, kita kunci ini motor, jadi agak lumayan aman, karena di sini ternyata di dalam sini ada kawat bajanya. Ya, sedikit menyulitkan lah kalau orang mau ngambil ya, walaupun pakai gunting besi saya rasa pun agak sedikit sulit. Kemudian busanya cukup bagus, nyaman. Ini saya ambil yang ukuran XL dan di kepala pun pas ya. Dan untuk info juga ya, saya beberapa kali chat dengan penjualnya ini sebelum saya beli. Kalau untuk size atau ukuran itu, yang membedakan itu hanya busa bagian dalamnya aja ya ternyata. Kalau untuk ukuran luarnya ini semuanya sama, dari ukuran M sampai XL itu sama semua. Yang membedakan hanya ketebalan busa yang ada di dalamnya. Jadi semakin besar ukurannya, maka busanya pun semakin kecil atau semakin menipis.
sehingga dia lebih lebih luas, lebih longgar. Sedangkan kalau ukurannya yang M misalkan dia lebih padat, lebih besar, sehingga ruangnya lebih kecil juga. Nah, dan ternyata di sini ada tambahan ventilasi udara juga di sini ya, kanan kiri. Jadi cukup banyak ini ya ventilasinya ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 ventilasi ya totalnya ya. Ada 9 ventilasi, tapi yang bisa dibuka tutup tuh hanya yang di atas ini, kemudian di dahi dan di dagu. Nah, kemudian kalau kita mau pakai action cam, taruh action cam, kita bisa taruh di sini ya, di dagunya sini. Cuman karena ini dagunya ini kan ada ada motifnya ini, sehingga tidak bisa dipasang untuk plat dudukan action cam ini. Akhirnya saya akalin, saya taruh di samping sini, dan nanti saya kasih arm atau tambahan lah ya untuk action cam, bracket action cam, supaya dia bisa posisinya ke tengah sini ya. Ya, jadi seperti itu ya. Nah, itu yang fitur yang mungkin ya saya suka juga adalah pilihan motif atau corak dari helm ini ya. Kebetulan yang saya ambil ini termasuk, kalau saya pribadi termasuk bagus ya motifnya. Saya juga sempat cek di Google, ternyata ya memang benar ini diadaptasi dari helmnya Jacob Cornfield seperti ini memang. Dan motifnya itu banyak sekali sebenarnya ya. Ada yang motif Raven, Toxic, ada Geisha, Samurai, dan lain sebagainya. Jadi seperti itu ya. Oke, mungkin cukup sekian ya review singkat mengenai helm NHK RX 9 ini. Jadi kesimpulan yang bisa kita ambil adalah, kalau ini kesimpulan dari saya pribadi sebagai pemula pemakai helm full face ini ya. Kalau teman-teman pengen helm full face yang tampilan desainnya sporty, dinamis, dan ganteng lah pokoknya, tapi dengan harga yang cukup terjangkau, teman-teman bisa pilih NHK RX 9 ini. Karena jujur saya sudah mencari beberapa merek dari helm-helm full face ya. Memang ada yang lebih murah, tapi kalau untuk fitur paketnya itu lebih lengkap ini kalau menurut saya, NHK RX 9 ini. Dia murahnya dapat, fiturnya dapat, gantengnya juga dapat. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.